Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah komputer masyarakat dengan kode ST 1011, program studi manajemen informatika. Di sini manajemen informatika, kemudian teknik informatika dan sistem informasi. Karena untuk STIMIK Sumedang itu ada 3 prodi tersebut. Oke, pada pertemuan awal pendahuluan, jadi kita akan bahas tentang tujuan umum dari mata kuliah ini, tentang komputer masyarakat ya. Mahasiswa di sini memahami tentang beberapa pemanfaatan komputer di masyarakat. Jadi banyak faktor nanti terkait pemanfaatan atau penggunaan komputer di masyarakat. Baik dari segi sejarah perkembangan komputer sampai pada isu pemanfaatan di dunia usaha, pendidikan, pemerintah, industri, militer, kemudian perdagangan, pertanian, dan masyarakat informasi. Adapun tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori dasar tentang pemrograman komputer untuk memecahkan masalah. Jadi di mana komputer di sini sebagai problem solving khususnya di masyarakat. Kemudian mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya supaya berdaya guna di masyarakat. Kemudian untuk pengantar mata kuliah ini tentang komputer masyarakat, kita ada deskripsi ya. Yang pertama di sini deskripsinya mata kuliah ini menjelaskan tentang pemahaman dari dampak komputer atau impact terhadap kehidupan manusia. Dimana kita tahu dampaknya secara masif apalagi pada pandemi saat ini, dan bisa kita lihat dampak atau impact dari komputer itu memiliki 2 posisi seperti mata pisau ya, ada positif pada negatif. Kemudian efeknya terhadap masyarakat dan dunia secara luas. Nah, ada pertanyaan sebetulnya di sini, mengapa mempelajari komputer masyarakat? Kalau kita lihat faktanya saat ini komputer ada di mana-mana pada masyarakat atau organisasi, membawa efek terhadap ekonominya, artinya meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan sisi perekonomiannya. Kemudian tidak hanya itu, kita lihat juga dari sisi keamanan atau keberlangsungan dan kebiasaan interaksi. Jadi kita bisa lihat seperti apa dampak pada masyarakat tersebut. Pada individu di sini itu membawa dampak atau berefek ya. Tadi diinformasikan di awal, ekonomi atau keuangan, kemudian keamanan, kesehatan, psikologi penggunanya, kemudian kebiasaan interaksi. Contoh pada pertemuan kali ini kita membiasakan diri dengan konsep pembelajaran daring. Maka pembiasaan belajar sebelumnya berubah menjadi kebiasaan menggunakan elektronik. Nah, adapun pokok bahasan untuk mata kuliah ini dimulai dari pengantar komputer dan masyarakat, kemudian pengaruh komputer pada kesehatan manusia, pengaruh komputer pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, dan telekomunikasi, kemudian pengaruh komputer pada bidang pertanian, kelautan, transportasi, infrastruktur, dan militer. Selanjutnya, pengaruh teknologi atau perkembangan dari teknologi robotik saat ini, di mana teknologi robot tersebut itu ada pada ekstra modern pada masyarakat. Jadi robotnya sudah sangat canggih untuk kondisi saat ini. Kemudian selanjutnya pokok bahasan tentang etika penggunaan komputer atau IPR, intellectual right atau hak cipta di sini ya, IPR disebut.
Kemudian hak cipta, hak paten, atau IPR di sini hak kekayaan intelektual. Kemudian etika penggunaan komputer terkaitan dengan merek dagang atau EULA di sini. Electronic User License Agreement. Kemudian pokok bahasan selanjutnya tentang kejahatan komputer, keamanan komputer, e-commerce. Kemudian bidang atau sektor dan jenis pekerjaan yang terpengaruh oleh penggunaan komputer itu sendiri. Proses kerja yang terpengaruh oleh penggunaan komputer sendiri, kemudian profesi dan dunia kerja. Nah, yang terakhir di sini kita nanti di pertemuan 14 tentunya kita akan bahas tentang profesi atau lulusan sesuai dengan program studinya masing-masing. Contoh di sini untuk manajemen informatika atau teknik informatika atau sistem informasi. Kemudian kita singgung sedikit diakhiri dengan pertemuan ini tentang komputer, definisi dari sebuah komputer ya. Ini hanya mengingatkan kembali sebetulnya bahwa komputer di sini merupakan perangkat elektronik, artinya pasti menggunakan listrik, memiliki energi di sini atau memerlukan energi listrik dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menerima. Nah, di sini kata kuncinya ada input di sini ya. Di sini kata kuncinya ada input. Kemudian inputnya bisa berupa informasi. Jadi itu wajib. Kemudian ada proses di sini, pengolahan dan menjadi keluaran atau kita sering sebut sebagai output. Oke, saya beri tanda di sini ya. Ini proses utama dari sebuah komputer. Maka ada yang sering menyebutnya sebagai IPO, input, proses, dan output. Di mana semuanya ini dalam bentuk informasi dengan format lain atau kesimpulan. Jadi nanti hasilnya bisa bermacam-macam berdasarkan nanti kebutuhannya masing-masing. Nah, adapun jadi komponen utama sebuah sistem komputer. Saya sebut sistem di sini karena terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama Central Processing Unit atau biasa dikenal dengan CPU. Kemudian memori dan subsistem I/O atau input dan output. Nah, ada tugas pada pertemuan ini. Tugasnya adalah silahkan teman-teman mahasiswa definisikan atau cari untuk lebih detail tentang 3 hal ini. Karena perkembangan tadi pada saat ini sangat berkembang pesat. Oke? Terima kasih. Tidak panjang lebar. Tetap semangat. Life is as we live it, not as we want it to. Hidup seperti yang kita jalani, bukan seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu tetap berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya, Syafir Mansah, pada mata kuliah komputer masyarakat untuk dengan kode mata kuliah ST 100 ST1011 untuk program studi manajemen informatika dan teknik informatika dan sistem informasi di STIMIK Sumedang pada periode semester genap 2020-2021. Oke, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita coba bahas tentang pengaruh komputer pada kesehatan manusia. Nah, pada kesehatan manusia, hal yang paling utama di sini ada istilah yang disebut dengan ergonomik, di mana ini merupakan sebuah ilmu terapan
desain tentang peralatan di mana memiliki tujuan tujuan utamanya adalah mengurangi kelelahan di sini ya. Kasih contoh ya, dan ketidaknyamanan dari si pengguna. Jadi tujuan utama dari sifat ergonomik itu bagaimana caranya penggunaan komputer senyaman mungkin. Karena dengan posisi nyaman, pasti nanti penggunaannya pun akan optimal. Kemudian selain sifat ergonomik, ada juga pencahayaan atau lighting, di mana pada proses pencahayaan di sini adalah pengaturan pencahayaan pada ruang kerja. Ya sama, di sini tujuan utamanya mempengaruhi kenyamanan dari sisi penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah monitor atau alat output di sini, karena yang berhubungan langsung dengan manusia itu adalah monitor atau alat output di sini. Nah, pada monitor banyak hal di sini sehingga nanti ditemukan evolusi atau perubahan-perubahan pada teknologi di monitor. Yang pertama, pengaruh level brightness, kontras dan warna atau coloring. Jadi ini akan sangat berpengaruh jika komputernya atau monitornya cahayanya terlalu terang, pasti akan silau di mata. Terlalu redup, gak enak juga dilihatnya. Kemudian pengaruh ukuran monitor itu sangat mempengaruhi juga. Mungkin ada kalanya kalau Anda di rumah pakai monitor 100 in, maka jaraknya harus bagaimana? Atau menggunakan monitor yang kecil. Kayak di perangkat smartphone itu yang berapa? 7 inci atau 4 inci. Artinya nanti disesuaikan dengan penggunaannya. Kemudian pengaruh bentuk dari monitor itu sendiri. Karena kita tahu pada saat ini banyak bentuknya. Ada yang cembung, ada yang datar, ada yang cekung, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi ergonomi. Tadi dikatakan sebagai sebuah ilmu di sini. Ergonomik atau ergonomi di sini ilmu yang mempelajari interaksi manusia di sini. Kayak kita garis bawahi, manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem. Serta di sini profesi mempraktekkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan. Di mana tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi sistem agar sesuai dengan di sini kebutuhan. Kemudian kelemahan dan keterampilan. Nanti kan akan berbeda-beda sifatnya. Sebagai contoh di sini ilustrasi gambar yang pertama di sini viewing distance and monitor height. Diatur ketinggian itu alasan kenapa kursi-kursi di khususnya di komputer bisa di setel atau bisa diatur. Karena tinggi badan seseorang itu tidak akan sama persis di sini dan seterusnya. Maka digunakan senyaman mungkin. Muncul istilah teknologi meja komputer. Berubah lagi. Ini gambar yang satunya lagi mirip dengan yang pertama tapi beda dari lihat posisi kursinya, bentuk kursinya. Bahkan pada masa pandemi ini banyak dikeluarkan kursi-kursi gaming. Nah, kenapa untuk gaming itu kursinya harus nyaman? Senyaman mungkin ya. Karena dengan duduk posisi kita nyaman, nanti interaksinya akan lebih nyaman lagi. Nanti tipe bentuk dari meja dan segala macamnya berbeda-beda. Kemudian pencahayaan di sini. Pencahayaan atau biasa disebut sebagai iluminasi di sini. Illuminate ya, fungsi utamanya adalah penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetik. Oke. Generasi milenium atau milenial ya sekarang sering ngomongnya estetik. Kan biar enak, biar nyaman. Oke. Pencahayaan mencakup penggunaan sumber cahaya. Nah, untuk sumber cahaya kan kita tahu bisa dari yang buatan, ya contoh di sini lampu, atau
dari cahaya alami. Ya, contoh dari cahaya matahari di sini. Kalau di sini ditulisnya siang hari, berarti kita sumbernya menggunakan matahari. Oke. Nah, kaitannya apa pada pencahayaan? Anda bisa lihat ilustrasi gambar di bawah. Di dalam ruangan di sini, ini ruangan tertutup, maka dibuatkan lampu. Ada 2 buah lampu yang menyorot langsung ke sini. Ini mirip seperti di studio foto. Kemudian di sebelahnya di sini ada gambar lagi sebuah ruangan yang green. Saya sebut green di sini ramah lingkungan. Kenapa? Karena penggunaan cahaya alami atau matahari dimaksimalkan. Artinya, lihat di sini hampir setengah ruangan itu menggunakan kaca, bahkan di atasnya pun di sini dia kasih lubang lagi untuk membiarkan cahaya masuk. Hemat energi. Yang sebelahnya lagi di sini yang terakhir, di sini ada gambar lagi, ada sebuah meja. Ini untuk fotografi juga dalam bentuk paket yang diberikan sorotan lampu tambahan atau sumber cahaya buatan. Itu untuk pencahayaan. Kemudian untuk monitor, alat output berarti di sini ya. Nah, monitor atau layar komputer di sini salah satu jenis soft copy device, soft copy ya, karena keluarannya berupa sinyal elektronik atau abstrak. Dalam hal ini berupa gambar. Jadi kata kuncinya di sini jenisnya ini soft copy. Kenapa? Karena dalam bentuk sinyal elektronik di sini. Oke ya. Sinyal elektronik. Kemudian gambar yang ditampilkan di sini merupakan hasil di sini. Hasil dari sebuah proses data di sini. Atau bisa juga dalam bentuk informasi. Dimana untuk monitor sendiri saat ini memiliki berbagai ukuran yang berbeda-beda. Untuk ukuran layar, kemudian untuk spesifikasi teknisnya pun bermacam-macam. Mungkin Anda mengenal ada istilah LED, LED, kemudian ada istilah LCD, ada istilah plasma, bahkan yang terbaru dengan holografik. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Pada pertemuan tentang pengaruh komputer pada kesehatan manusia. Jadi bisa disimpulkan akan pengaruhnya bisa bersifat atau faktor yang mempengaruhinya adalah ergonomik, pencahayaan, dan monitor. Oke, seperti biasa di akhir saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti biasa, life is as we live it, not as we want it to. Hirupah sapertos anu di jalanan ku urang, sanes anu dipikah hoyong. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.